syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Jadi saya mengetahui perkara yang jelek itu bukan untuk dilakukan, bukan untuk dikerjakan, tapi supaya bisa menghindari. Seseorang tidak akan bisa menghindari kalau tidak tahu apa yang harus ia hindari. Makanya kita mengetahui contoh-contoh dari macam-macam kekufuran yang kemarin kita sudah tahu bersama bahwasanya kekufuran itu bisa keluarnya itu dari mulut, bisa dari hati, bisa dari perbuatan. Lah dalilnya apa? Kemarin dari hati, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ada keraguan. Lah, keraguan itu kan datangnya dari hati. Berarti memang benar ada sebagian keraguan, ada sebagian perkara-perkara yang ada di hati itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Itu dalilnya dari Al-Quran. Jadi bukan karena kita membagi perkara yang mengeluarkan orang tersebut dari Islam ada 3, itu bukan dari kita tanpa bertendensi, tanpa kita berpijak dari Al-Quran dan hadis. Dalilnya itu. Kemudian kemarin juga ada sebagian perkara yang membuat orang tersebut dari Islam dari perkataan. Kemarin kita jelaskan apa dalilnya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Walaqad qalu kalimatal kufr. Mereka telah mengatakan perkataan kufur. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka keluar dari Islam setelah mereka beriman. Berarti memang ada sebagian perkataan itu apa? Membuat orang tersebut keluar dari Islam. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang membuat orang tersebut itu juga keluar dari Islam. Dalilnya apa kemarin? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jadi semuanya itu berangkat dari ayat, semuanya itu berangkat dari hadis. Itu makanya kita mengetahui sebagian perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari Islam dari perkataan, dari ucapan, yaitu ada dari hati, dari perbuatan, supaya kita bisa terhindar, supaya anak kita bisa terhindar, supaya orang tua kita bisa terhindar, supaya masyarakat itu bisa terhindar. Itu kan kegunaannya, manfaat kita belajar itu seperti itu. Jadi kemarin contoh-contoh dari keyakinan yang menyebabkan orang tersebut itu keluar dari Islam. Kemarin diantaranya adalah ragu tentang adanya Allah, ragu tentang ada Rasulnya, tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tidak, dari Allah atau tidak. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga termasuk sebagian perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari hati, itu adalah menafikan kewajiban perkara yang telah disepakati ijma, kemarin kita sudah jelaskan, dan maklum minad dini bid-darurah. Jadi maksud dari maklum minad dini bid-darurah, barang siapa yang mengharapkan kewajiban perkara tersebut jelas dan maklum di kalangan kaum muslimin yang berilmu maupun tidak. Jadi termasuk contoh-contoh dari perkara yang itu dari hati bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, itu adalah menafikan, mentiadakan kewajiban perkara yang telah disepakati ijma. Dan itu maklum minad dini bid-darurah. Apa arti maklum minad dini bid-darurah?
Artinya semua orang muslim baik yang itu berilmu ataupun tidak tahu bahwasanya ini adalah perkara yang wajib. Dan dia tahu bahwasanya itu perkara yang wajib. Dikatakan tidak wajib, maka bisa keluar dari Islam. Jadi ijma bahwasanya perkara itu adalah wajib. Beda kalau umpamanya perkara itu tidak ijma ya. Kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasanya apa sih ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ulama yang sekaliber Imam Syafi'i, yaitu sudah menguasai, bisa berijtihad, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena ada ilmunya. Bukan sekedar orang tersebut bisa bahasa Arab, apa bahasa Arabnya berdiri, kemudian apa bahasa Arabnya duduk, apa bahasa Arabnya berlari, apa bahasa Arabnya turun. Bukan begitu. Kemudian menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, enggak. Masih banyak lagi syarat-syaratnya. Jadi salah satunya adalah bisa bahasa Arab. Orang bisa bahasa Arab pun itu juga tidak belum tentu dia itu mempunyai kriteria supaya bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Hambali dan Al-Imam Maliki itu dengan keilmuan yang ia miliki mengatakan ini wajib. Dengan ilmu yang mereka miliki mengatakan ini bukan wajib. Jadi bukan karena hawa nafsu, dengan ilmu. Kemudian dengan ilmunya itu ditemukan atau dipadukan, oh ternyata imam ini mengatakan wajib, oh imam ini mengatakan wajib, oh imam ini mengatakan wajib. Bukan berkumpul ayo sepakat yuk kita mengadakan pertemuan, kumpulan, kemudian kita bahas masalah, kemudian kita sepakat oh wajib. Bukan begitu. Jadi dengan keilmuannya yang ada pada dirinya, mereka menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian dia mengatakan oh wajib. Kemudian padahal antara Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan berjauhan tempatnya. Dulu nggak ada mobil, dulu yang ada itu kendaraan. Jadi karena keilmuan mereka itu, mereka mengatakan oh ini wajib, oh ini wajib, dengan keilmuan yang mereka miliki. Kemudian setelah dipadukan, oh Imam Syafi'i mengatakan wajib, Imam Hanafi mengatakan wajib, Imam Maliki mengatakan wajib, Imam Hambali mengatakan wajib. Ini berarti sudah ijma. Ini namanya kesepakatan para ulama bahwasanya ini adalah perkara yang wajib. Kok dinafikan? Oh tidak wajib itu. Padahal semuanya mengatakan itu wajib dan diketahui oleh semua orang. Contohnya apa? Nanti kita jelaskan. Semua orang muslim mengatakan ini wajib, kok ditiadakan mengatakan bukan wajib, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena lari-larinya nanti akan mendustakan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Apa yang mereka sepakati itu mesti benar. Bukan menyesatkan umat, umpamanya mereka mengatakan ini wajib, hakikatnya tidak wajib, bukan. Karena itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Jadi umatku siapa ini? Orang yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, yaitu sekaliber Imam Syafi'i, Hanafi, mereka tidak akan bersepakat tentang kesesatan. Jadi apa yang mereka sepakati itu berarti adalah kebenaran. Apa yang mereka kesepakati itu adalah kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mendustai, menafikan perkara yang wajib dan itu sudah disepakati oleh para ulama, dan maklum minad dini bid-darurah, ini juga penting kaidah. Qaid yang kedua ini yaitu
semua tahu bahwasanya ini adalah wajib. Seperti apa sholat? Umpamanya nanti dijelaskan di sini. Seperti sholat 5 waktu, semua kan orang tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Siapa yang nggak tahu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua kan tahu kan? Dan itu sepakatan para ulama, disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah wajib. Maka orang yang mendustainya, mengatakan tidak wajib, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Nah, bagaimana sekarang kalau orang tersebut itu tidak tahu? Orang itu kan tidak tahu. Sebagian tempat itu ada orang yang Islam, dia Muslim, jadi waktunya sholat, waktunya sholat zuhur, tapi kebiasaan di sebagian tempat itu ketika malam dia bergadang, sampai menjelang subuh dia tidur. Setiap hari begitu, sehingga sampai dia tua mengatakan, meyakini bahwasanya tidak ada sholat subuh. Karena memang kebiasaan dari kecil itu dia apa? Dia itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian bergadang. Apalagi bulan puasa, bergadang, kemudian menjelang subuh dia tidur. Biasanya setan kan begitu. Jadi bergadang, kemudian menjelang subuh apa? Digoda supaya tidur. Setiap hari begitu. Bangun-bangunnya sudah jam 8, jam 9 atau menjelang sholat zuhur. Kemudian ketika zuhur sholat, ketika asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Ketika subuhnya itu nggak sholat, sehingga dia beranggapan sholat itu yang wajib sehari semalam itu 4 waktu. Karena memang dia tidak tahu, meskipun semuanya mengatakan sepakat bahwasanya ulama bersepakat adalah wajib sehari semalam itu adalah 5 waktu. Dia sendiri nggak tahu seperti itu. Maka orang tersebut dikatakan kepadanya bahwasanya sholat sehari semalam itu 5 waktu. Kalau dia menafikan sebelumnya tidak tahu, maka tidak keluar dari Islam. Paham ya? Kalau dia benar-benar tidak tahu kemudian menafikannya, maka orang tersebut itu tidak keluar dari Islam dengan mengatakan umpamanya sholat yang wajib itu sehari semalam itu cuma 4 waktu. Memang benar-benar tidak tahu, maka tidak keluar dari Islam. Diajarkan kepadanya bahwasanya sholat yang wajib sehari semalam itu adalah 5 waktu. Baru kalau sudah diberitahu begitu kok ngeyel, berarti bisa keluar dari Islam. Paham ya? Seperti sholat, kemudian salah satu sujud dalam sholat, ini kan ulama yang bersepakat ini. Kemudian zakat, puasa Ramadan, haji dan wudhu, itu contoh-contoh yang disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya, dan itu diketahui semua kalangan, baik orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu. Tahu tentang wudhu itu syarat daripada sholat. Tahu harus wudhu itu ketika mau sholat itu semua orang tahu, meskipun nggak tahu mungkin oh ini syarat, oh ini rukun, tapi tahu bahwasanya orang yang mau sholat itu harus berwudhu. Mewajibkan itu yang menafikan perkara yang wajib. Sekarang kebalikannya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma. Sebelum kita bahas ini, tadi kan dijelaskan bahwasanya perkara yang wajib itu disepakati oleh para ulama, kemudian dinafikan. Kemudian dia tahu seperti itu, kemudian dinafikannya, maka dia keluar dari Islam. Beda kalau perkara itu tidak wajib, tidak disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya, maksudnya seperti apa? Seperti menutup aurat.
menutup aurat kalau laki-laki itu kan perbedaan ulama. Kalau menurut Syafi'iyah wajib bagi seseorang laki-laki, bukan perempuan ini, laki-laki untuk menutup aurat di antara pusar dan lutut. Iya kan? Kemudian kalau menurut imam lain seperti Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan, Imam Maliki itu mengatakan bahwasanya yang wajib ditutupi itu hanya dua kemaluan. Artinya kalau menurut mereka Imam Maliki membuka paha itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Maka orang yang menafikan perkara yang katanya menurut Imam Malik ini tidak wajib ini menutup paha, karena memang sebagian imam yaitu Imam Malik mengatakan itu memang tidak wajib. Maka orang yang seperti ini itu tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena perbedaan ulama tentang kewajiban menutup aurat. Kalau menurut Syafi'iyah itu laki-laki di antara pusar dan lutut. Kalau menurut Malikiyah itu adalah dua kemaluan. Jadi menurut mereka membuka paha laki-laki itu tidak berdosa. Kok ada orang yang menafikan, mentiadakan, kamu tidak wajib itu menutup paha, maka itu memang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, maka tidak keluar dari Islam. Karena tidak ada sepakat para ulama tentang menutup aurat tersebut bagi laki-laki. Beda kalau perempuan semua sepakat. Imam Hanafi, Imam Malik semuanya sepakat bahwasanya perempuan itu auratnya semua badan kecuali telapak tangan dan wajah. Semua sepakat seperti itu. Maka ada orang yang mengatakan tidak wajib dan lain sebagainya, bisa berbahaya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya contohnya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma. Ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi kan menafikan, mentiadakan, mengatakan tidak wajib, padahal ulama mengatakan itu wajib. Ini tidak, sebaliknya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma dan maklum minad dini bid-darurah. Jadi seperti orang yang mewajibkan tambahan 1 rakaat terhadap 2 rakaat sholat fardu subuh, contohnya. Itu kan tidak sepakat para ulama bahwasanya sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Diwajibkan 3 rakaat. Padahal semua sepakat bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Dan semua tahu itu. Ulama semuanya sepakat. Kalau ulama, ketika dikatakan ulama itu adalah Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan sederajatnya. Semua sepakat bahwasanya sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Kok dia menambahi 1 rakaat, 3 rakaat yang wajib itu? Tidak ada ulama yang mengatakan sholat subuh itu 3 rakaat. Berarti kan mewajibkan perkara yang tidak wajib. Maka dan tahu dianya tahu bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Maka kalau diwajibkan seperti itu bisa keluar dari Islam. Paham ya? Kemudian menafikan disyariatkannya sesuatu yang masyru' dengan ijma' dan maklum minad din bid-darurah. Kalau tadi mewajibkan perkara yang tidak wajib atau sebalikannya menafikan perkara yang wajib. Kalau sekarang menafikan disyariatkannya sesuatu yang masyru'. Ini umum ini, kalau ini bisa sunnah, bisa wajib. Seperti apa? Seperti siwak, itu kan masyru'. Seperti apa? Seperti sholat jamaah. Itu kan dalam Islam semua orang tahu bahwasanya ada namanya sholat jamaah, disyariatkannya. Ada namanya adzan.
Azan itu kan tidak wajib kan? Ada namanya siwak dalam Islam, disyariatkannya dalam Islam. Tahu dia, dan semua ulama mengatakan bahwasanya ini memang disyariatkan. Ulama yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan sederajatnya mengatakan ini disyariatkan. Siwak ini ada dalam Islam. Sholat jamaah ini ada dalam Islam, adzan ini ada dalam Islam, iqamat ini ada dalam Islam. Maka orang tersebut yang menafikan oh tidak ada, padahal tahu bahwasanya itu disyariatkan, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Paham ya? Ini contoh, bukan berarti ini batasan dengan ini, banyak lagi yang contoh-contohnya. Kemudian berniat untuk kufur di masa datang. Berniat untuk keluar dari Islam, berniat untuk melakukan sesuatu yang dilarang sebelumnya. Seperti kemarin itu kan dijelaskan salah satu perkara yang membuat orang tersebut keluar dari Islam, dari keyakinan kan ragu tentang adanya Allah, ragu tentang adanya Rasul. Dan itu mau dilakukannya, ia mau melakukannya, berniat untuk ragu tentang adanya Allah, berniat untuk ragu tentang adanya Rasul, salah satu Rasul. Seketika itu, ketika dia berniat untuk melakukan sesuatu yang kita jelaskan kemarin yang bisa mengeluarkan dari Islam, seketika itu dia dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena antara keraguan dan keyakinan itu tidak bisa berkumpul. Iman itu kan yakin, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Kok disertai dengan ragu? Kan kebalikan. Berarti bukan ya yakin, kebalikannya. Lam yartabu, tidak ada keraguan, maka orang tersebut langsung dihukumi keluar dari Islam sekarang, bukan besok ketika terjadinya apa yang mau diniatkan. Jadi sekarang ini dihukumi orang tersebut keluar dari Islam. Umpamanya contohnya ada seseorang, saya tahu 2002 mau sujud pada berhala atau mau ragu tentang adanya Allah, langsung seketika itu, bukan menunggu tahun 2002 baru dihukumi dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena pada waktu mengucapkannya itu sudah tidak ada keyakinan. Karena antara keyakinan dan keraguan itu tidak akan berkumpul. Jadi keyakinan itu berbeda, keraguan itu berbeda. Makanya orang yang namanya beriman itu kan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu semuanya benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau ada keraguan berarti bertolak belakang dengan arti keimanan itu sendiri. Kemudian atau berniat untuk melakukan salah satu di antara kekufuran yang telah disebutkan di atas, yaitu ragu, mau ragu atau mau menafikan sifat wajib Allah yang kemarin kita sebutkan ada 13 kan. Masa yang akan datang ataupun tahun 2002 saya mau mengatakan atau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak kuasa, atau ada sesuatu itu kata dia tidak ada permulaan. Karena kita jelaskan kemarin yang ada dan tidak ada permulaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah yaitu alam, makhluk, mungkinat, istilahnya dari istilah-istilah ilmu tauhid itu ada namanya alam, ada namanya hadith, ada namanya makhluk, ada namanya mungkinat. Jadi satu arti. Ini mengatakan bahwasanya ada sesuatu itu karena selain Allah itu tidak ada permulaan. Kan kita mengatakan bahwasanya selain Allah semuanya ada permulaan. Dia mengatakan tidak ada permulaan. Tapi kapan saya akan mengatakannya itu tahun 2002. Maka seketika itu dihukumi keluar dari Islam karena bertolak belakang antara keyakinan dan keraguan.
Kemudian kekufuran yang telah disebutkan di atas atau ragu-ragu di hatinya antara melakukan atau tidak, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Kita kan yakin bahwasanya hanyalah Islam satu-satunya agama Allah yang diterima oleh Allah, karena berdasarkan Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ada orang ragu-ragu selain Islam itu benar apa enggak ya, karena sama-sama mereka itu mendorong kepada kebaikan. Ragu dia, ragu tentang apakah ada selain Islam itu yang diterima oleh Allah. Dia tidak mantap meyakini bahwasanya hanyalah Islam satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Kemudian bukan terlintas di hati saja tanpa ia kehendaki, maka ini tidak membatalkan imannya. Beda kalau lintasan khotir. Jadi lintasan-lintasan itu yang tidak kita inginkan tapi mendorong kita untuk melakukannya. Jadi terbesit dalam hati kita. Biasanya ini setan yang membisikkan. Seperti umpamanya yang menciptakan alam ini adalah Allah. Semuanya yang menciptakan alam ini adalah Allah. Kemudian ini lintasan ini tidak boleh diendapkan, tidak boleh diterima, harus kita tolak. Kemudian karena memang ini ada dalam lintas, kemudian dalam lintasan tersebut bisikan dari setan, alam ini semuanya diciptakan Allah. Kemudian Allah siapa yang menciptakan? Allah kapan mulanya? Itu kan setan itu. Maka kita tolak. Lintasan yang seperti itu tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu di batas kemampuan kita. Kemampuan kita hanya bisa menolaknya, tapi itu tidak bisa ditolak. Ada tiba-tiba begitu. Maka kemampuan kita itu menolak dengan mengatakan amantu billahi wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi kalau hanya sekedar lintasan bisikan setan, bukan sampai menjadikan keraguan, tidak sampai menjadikan keyakinan, maka itu tidak berbahaya. Artinya tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Begitu juga yang lain, lintasan-lintasan yang lain, seperti ragu lintasan terbesit dalam diri kita. Nabi Muhammad itu adalah begini, yang tidak sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, maka itu juga tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, karena itu adalah lintasan. Asalkan tidak sampai mengendap, tidak sampai membuat orang tersebut ragu, asalkan tidak membuat orang tersebut yakin. Paham ya? Kemudian mengingkari status Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya itu mengingkari tentang kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar. Sahabat itu kan kemarin kita jelaskan adalah orang yang mukmin, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Sahabat. Terkhusus untuk Abu Bakar, orang yang mengingkari tentang kesahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar itu semua ulama mentafsiri sepakat bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu li sahibihi, as-sahib ketika mengatakan kepada sahabat. Siapa? Semua ulama tafsir mengatakan sepakat bahwasanya dinamakan sahib. Ketika itu kan Nabi Muhammad SAW itu kan di Gua Hira kan. Ketika itu di Gua Hira atau di Gua apa, pokoknya di Gua, ketika dikejar oleh orang musyrik. Orang musyrik, kemudian habis itu banyak kejadian-kejadian, di antaranya membuat rasa takut.
rasa takut Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian turunlah ayat idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya sahabat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar. Semua ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud sahib dalam Al-Qur'an tersebut itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang yang menafikan Abu Bakar itu bukan sahabat, menafikan orang lain itu bukan, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Paham ya? Kenapa dihususkan kepada Abu Bakar? Kenapa tidak yang lain? Karena memang ada ayatnya. Dan semua ulama tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Abu Bakar. Begitupun kata sebagian ulama sahabat-sahabat yang lain. Kalau memang dia tahu. Kalau dikatakan di Al-Quran berarti kan semua ulama akan tahu bahwasanya itu adalah sahabat. Beda dengan seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Itu kan butuh pada penjelasan-penjelasan yang lain karena memang dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu kan hasil kesepakatan para ulama, kesepakatan bahwasanya yang afdal itu adalah Umar, kemudian ada Utsman, ada Ali, itu kan. Kalau yang lain kata ulama itu dikoyiki dengan dia tahu atau tidak. Kalau dia tahu bahwasanya itu adalah Umar itu adalah sahabat, Utsman itu adalah sahabat, Ali itu adalah sahabat, dia menafikan, begitu juga sama menafikan salah satu dari mereka, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Jadi terkhususkan kepada Sayyidina Abu Bakar karena memang Abu Bakar itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan itu sepakat para mufassirin, orang yang mentafsirkan Al-Quran, bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian atau kerasulan salah satu di antara para rasul yang kerasulan mereka telah disepakati secara ijma, atau mengingkari tentang kerasulan para rasul yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya dia rasul, bahwasanya dia nabi. Jadi ini rasul di sini mencakup nabi. Kemarin kita jelaskan kan nabi dan rasul. Nabi yang bukan rasul itu kan ada perbedaan. Tapi yang dimaksud rasul di sini itu adalah mencakup nabi. Artinya ada orang yang mengingkari tentang kenabian seseorang, ada orang yang mengingkari tentang kerasulan seseorang, dan itu kenabian dan kerasulan seseorang tersebut sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah nabi, bahwasanya itu adalah rasul. Kemudian dikatakan bahwasanya itu dia bukan nabi, bukan rasul, maka bisa keluar dari Islam. Seperti tentang siapa? Seperti tentang Nabi Adam alaihissalam. Ada sebagian kelompok yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu bukan apa? Bukan nabi, bukan rasul. Kenapa? Karena mereka ada dalil. Kata mereka ada dalil tentang bahwasanya awal mula daripada rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemarin kita jelaskan bahwasanya dalam hadis asy-syafa'ah, orang-orang yang membutuhkan syafa'atul uzma, syafaat yang agung, kemarin kita jelaskan kan apa itu, yaitu penentuan apa yang mereka kerjakan setelahnya, karena pada waktu itu ada terik matahari yang sangat panas pada waktu itu. Kemudian semua umat, bukan hanya umat Nabi SAW, melainkan semua umat dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat baginda Nabi Muhammad itu kan bergerombol menuju ke nabi-nabi yang lain. Nabi Adam didatangin, suruh apa? Suruh memastikan apa yang kita perbuat hari setelah ini, karena pada waktu itu kan kepedihan yang mereka rasakan karena terik matahari itu belum ada kejelasan. Kemudian jawaban mereka, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, lastu ahlan lidzalik, saya bukan orang yang dimaksud untuk memberikan syafaat yang agung tersebut. Kemudian datanglah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mengatakan begini dalam hadisnya, anta awwal rusulillah, kamu adalah awal dari Rasul
Allah Subhanahu wa ta'ala, tolonglah kami, begitu. Tolonglah kepada kita ini ya Nabi Nuh alaihissalam, karena kamu adalah awal dari Rasul Allah. Sebagian kelompok itu mengartikan bahwasanya yang pertama kali menjadi utusan itu adalah Nabi Nuh, berdasarkan hadis ini yang ada di Al-Bukhari, hadis syafaat. Kemudian menafikan apa? Menafikan Nabi Adam alaihissalam. Katanya Nabi Adam itu bukan nabi, bukan rasul. Orang yang seperti ini, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena semua sepakat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu adalah awal daripada nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain. Faham ya? Dan ini semua sepakat bahwasanya awal pertama kalinya Nabi itu adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Nuh alaihissalam. Kemarin kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud awal Rasulullah pada Nabi Nuh alaihissalam itu adalah awal orang yang diutus ke muka bumi ketika terjadi kekufuran. Karena pada waktu itu sebelum Nabi Nuh diutus itu tidak ada kekufuran, tidak ada yang keluar dari Islam, semuanya Muslim. Baru setelah meninggalnya Nabi Idris alaihissalam itu terjadi kekufuran. Kalau dosa iya, kalau dosa kita tahu sendiri. Ketika putra Nabi Adam alaihissalam Habil dengan Qabil ya, itu saling bunuh kan, itu kan dosa, tapi tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Kalau dosa ada tapi kekufuran belum ada pada waktu itu. Baru ketika Nabi Idris alaihissalam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah kekufuran. Kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi arti daripada hadis tersebut bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah awal pertama kali orang yang diutus ke muka bumi ketika terjadi kekufuran. Bukan berarti artinya sebelumnya tidak ada nabi, tapi sayangnya sebagian kelompok mengartikan sebaliknya, sehingga menafikan Nabi Adam sebagai nabi dan rasul. Orang yang seperti ini bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah menafikan, mengatakan sesuatu yang berbeda dari kesepakatan para ulama. Kemudian beda kalau umpamanya seseorang itu berbeda ulama dalam mengatakan bahwasanya ini adalah nabi atau tidak. Sekali lagi, untuk mengatakan sepakat itu adalah ulama-ulama yang sekali Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Takutnya itu tadi, kalau orang mengatakan yang tidak sekali Imam Syafi'i, kayak seperti orang tadi yang mengatakan bahwasanya nabi yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan hadis, memang ada hadisnya, tapi kan tidak tahu hadis yang lain. Orang yang sekali Imam Syafi'i sudah hafal itu, sudah tahu tentang hadis-hadis tersebut, sehingga mau menentukan hukum itu semuanya sudah dipelajari, sudah diketahui. Makanya yang dimaksud dalam kesepakatan untuk mengatakan bahwasanya nabi ini adalah rasul, ini adalah nabi yang disepakati oleh para ulama, itu hanya orang-orang sekaliber Imam Syafi'i, Imam Hambal, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Beda kalau umpamanya mengatakan bahwasanya seseorang ini bukan nabi, tapi kenabiannya masih diperselisihkan. Seperti siapa? Seperti saudara Nabi Yusuf alaihissalam, namanya Binyamin. Kemarin kan kita jelaskan bahwasanya saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf itu jumlahnya ada 12. Nah, 11 selain Nabi Yusuf alaihissalam, 10 selain Nabi Yusuf dan Binyamin. Yang melakukan dosa besar kemarin itu adalah orang 10 ini selain Binyamin kemarin. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar ini tidak mungkin jadi nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama tidak ada komentar tentang yang 10 ini, karena syarat nabi ataupun termasuk sifat nabi adalah tidak melakukan dosa besar apalagi kekufuran. Sedangkan orang 10 ini
yaitu saudara Nabi Yusuf alaihissalam, itu sudah melakukan dosa-dosa besar dan tidak mungkin jadi nabi. Lah yang menjadi perbedaan karena tidak ikut dalam masalah dosa besar itu kan Binyamin. Binyamin ini tidak ikut-ikutan dengan yang saudara 10 yang ini melakukan dosa besar. Makanya ulama berbeda pendapat tentang apakah Binyamin ini adalah seorang nabi atau seorang ulama, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengatakan oh Binyamin itu bukan nabi, maka tidak apa-apa. Memang itu adalah perbedaan ulama tentang apakah Binyamin itu seorang nabi atau tidak. Begitu juga contohnya seperti Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir juga begitu. Ulama mengatakan ini bukan nabi, ini adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang yang mengatakan bahwasanya Khadir itu bukan nabi, memang ulama berbeda tentang apakah Khadir itu seorang nabi ataupun wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh berikutnya adalah mengingkari satu huruf yang disepakati ijma sebagai bagian dari Al-Qur'an. Jadi di sini mengingkari satu huruf yang disepakati ijma sebagai bagian dari Al-Qur'an. Ya di Al-Qur'an itu semuanya kan sudah sepakat, itu asal kesepakatan para ulama. Karena ada sebagian ayat-ayat yang dinasakh, yang diadakan. Intinya yang ada di Al-Qur'an itu semuanya itu hasil kesepakatan para ulama. Kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya oh ini lebih daripada ini bukan Al-Qur'an ini. Dia tahu seperti itu, beda kalau nggak tahu. Dia tahu bahwasanya itu dalam Al-Qur'an, kemudian dia menghilangkannya. Seperti dalam sebagian kelompok itu ketika membaca surat Al-Ikhlas itu menghilangkan kata-kata kul. Jadi hanya mengucapkan huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ulama tahu dan itu adalah diketahui oleh orang yang berilmu ataupun tidak bahwasanya kul itu termasuk dalam Al-Qur'an, termasuk dalam surat Al-Ikhlas. Kalau orang tersebut itu mengingkari, mengatakan ini adalah tidak ada dalam Al-Qur'an, maka bisa keluar dari Islam. Atau menambah satu huruf di dalam Al-Qur'an yang telah disepakati ijma bahwa ia bukan bagian dari Al-Qur'an dengan keyakinan bahwa itu bagian darinya secara inat, keras kepala. Atau sebaliknya, contoh dari kekufuran, dari keyakinan itu adalah menambahi Al-Qur'an. Kalau tadi kan mengurangi, kalau ini menambah dengan tujuan bahwasanya memang ini dari Al-Qur'an. Dan dia tahu bahwasanya itu bukan Al-Qur'an. Beda kalau umpamanya tidak tahu bahwasanya itu bukan dari Al-Qur'an kemudian ditambahi, maka berdosa tapi tidak membuat orang tersebut keluar dari Islam kalau dia tidak tahu. Atau menambahnya itu bukan sengaja karena bodoh, seperti orang-orang masa sekarang kan begitu. Kayak seperti Allahu Akbar, bukan Al-Qur'an. Contohnya yang bukan Al-Qur'an itu kan Allahu Akbar, ataupun seandainya ada dalam Al-Qur'an Allahu Akbar itu supaya lebih mudah pemahaman. Allahu Akbar seharusnya dipendekkan, akbarnya dibaca panjang, Allahu Akbar. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Seperti biasa kan, apalagi surat Al-Fatihah. Kalau tidak belajar itu yang panjang dipendekkan, yang pendek itu dipanjangkan. Sehingga dalam Al-Qur'an itu kan kalau nanti orang tersebut seharusnya pendek dibaca panjang, itu kan nanti bisa ada beberapa huruf ataupun tidak ditasydid, kan banyak seperti itu. Itu kan ungkapan dari dua huruf, kayak seperti iyyaka. Iyyaka itu kan
ditasdid itu ungkapan 2 huruf. Kalau umpamanya tidak tidak ditasdid berarti kan mengurangi. Atau perkara itu tidak ditasdid, sebaliknya dia tambahin ditasdid, berarti itu kan nambah. Nambahnya itu bukan karena sengaja, tapi karena kebodohan dia. Maka orang tersebut itu tidak keluar dari Islam. Paham ya? Jadi tidak sengaja karena kebodohan dia, tapi itu berdosa besar. Maka baiknya itu kan orang itu harus belajar ilmu yang doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang harus kita ketahui bersama, tidak boleh tidak. Untuk tidak mengetahui harus mengetahui. Apa itu? Ilmu keyakinan, ilmu akidah, ilmu toharoh, bagaimana kita bersuci, sholat. Nah, sholat itu kan juga begitu. Sholat itu butuh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu termasuk rukun, berarti harus membacanya dengan benar. Kalau orang tersebut tidak membaca benar Al-Fatihahnya, berarti tidak sah Al-Fatihah, berarti sholatnya juga tidak sah. Kan itu harus dipelajari seharusnya, sehingga dia tidak mengaji seakan-akan dia menambah huruf ataupun sebaliknya mengurangi huruf. Seperti yang seharusnya tidak ditasdid, yang seharusnya ditasdid tidak ditasdid, dan lain sebagainya. Seharusnya dipanjangkan, dipendekkan, seharusnya dipendekkan, dipanjangkan. Itu kan akibatnya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran bisa menambah karena kebodohan dia. Jadi orang yang seperti ini itu tidak keluar dari Islam, tapi berdosa. Kemudian mendustakan seorang rasul, mendustakan seorang rasul ya, seperti umpamanya dia tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh rasul, bahwasanya rasul itu tidak amanah umpamanya. Merendahkannya dengan menisbatkan sesuatu yang tidak layak baginya, seperti rasul maksum, terjaga dari kesalahan, rasul terjaga dari perbuatan dosa besar seperti berzina, kemudian mencuri, gosok, dan lain sebagainya. Dia menisbatkan seperti itu, maka itu namanya merendahkan. Atau mengecilkan namanya. Mengecilkan namanya itu maksudnya bukan kayak seperti umpamanya Musa menjadi Mu, bukan. Tapi istilahnya itu ditasghir. Ditasghir, kalau pernah belajar ilmu nahwu itu ada namanya tasghir, ada namanya mukabbarah. Tasghir, kalau mukabbarah itu ya Musa, ya dibaca Musa. Tapi kalau tasghir itu menjadi Muwaisa, Fu'ailun, Isa, Uwaisa. Dalam bahasa Arab, tasghir itu ada kalanya merendahkan, ada kalanya untuk mencintai. Biasanya kalau umpamanya di negara sana, di negara Arab itu, kalau namanya Ubaidun, Abdullah itu namanya Ubaid, karena anak kesayangan dia adalah Ubaid. Ditasghir, istilahnya ditasghir. Pernah tahu kan ya? Pernah dengar kan? Ada istilah tasghir. Fu'ailani ja'al sulasi idza sagartahu ila akhir. Itu ada kata-kata yang kata-kata itu dikecilkan kalau bahasa di sini. Ditasghir. Musa menjadi Muwaisa, Muhammad umpamanya, ataupun Isa Muwaisa. Ditasghir kalau tujuannya untuk menghina, karena memang tasghir itu ada 2 tujuan, ada untuk menghina, ada untuk mencintai. Kalau kita mungkin kan untuk menghina seseorang itu dengan kata lain, umpamanya seseorang menghina kepada orang lain, mungkin dia akan mengatakan, menyebutnya dengan binatang dan lain sebagainya. Kalau kita kan begitu. Kalau di Arab itu dengan tasghir itu menjadi bisa menghina, bisa mencintai. Kalau dia tujuannya menghina,
Jadi menyebut Musa yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian disebutkan Muwaisa, tujuannya menghina, maka bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia mentasbihnya itu tujuannya karena mencintai, maka tidak keluar dari Islam, tapi tetap berdosa. Kalau yang dimaksud Musa itu adalah Nabi Allah. Tapi kalau nama-nama yang bukan Nabi Allah, Musa yang dimaksud adalah Musa tetangga kita, ya enggak. Paham ya? Yang dimaksud ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tetangga kita namanya Isa. Karena saking cintanya kita mengatakan Waisa. Wais umpamanya, atau anak kita saking cintanya kita katakan Wais. Karena saking cinta mengikuti orang-orang Arab, maka tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau itu yang dimaksud adalah nama Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan tujuan menghinanya, itu kan, dengan tujuan menghinanya. Kalau tidak tujuan menghina, maka tidak keluar dari Islam, tapi berdosa. Membolehkan kenabian diangkat menjadi nabi bagi seseorang setelah Nabi Muhammad. Jadi mengatakan mungkin saja ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maksudnya membolehkan turunnya wahyu setelah Nabi Muhammad, itu maksudnya. Bukan maksudnya adalah membolehkan Nabi, tapi maksudnya adalah turunnya wahyu sebelum Nabi. Kenapa dikatakan begitu? Karena nanti ada Nabi Isa, jangan lupa. Nabi Isa alaihissalam itu nanti turun ke dunia. Dan kita harus membenarkan bahwasanya itu adalah Nabi. Tapi kan turunnya wahyu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya yang di sini mengakui kenabian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membolehkan kenabian setelah Nabi, artinya turunnya wahyu itu setelah Nabi. Artinya, orang tersebut adalah Nabi. Maksudnya turun kepadanya wahyu. Itu karena wahyu turun terakhir kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud, kalau yang dimaksud itu adalah Nabi yang turunnya itu wahyu sebelum Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, memang harus kita membenarkan bahwasanya itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang berikutnya, kita sudah menjelaskan sedikit tentang masalah contoh-contoh kekufuran dari keyakinan dari hati. Ingat, ini adalah contoh. Kalau contoh itu tidak batasan. Intinya kemarin kita mungkin mau dijelaskan, nanti ada kaidahnya, sehingga kita harus berhati-hati ketika membicarakan tentang syariat, tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi, tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Nanti ada kaidahnya. Intinya ini adalah yang kita jelaskan ini adalah contoh, bukan berarti membatasi. Kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua adalah lidah perbuatan. Yang keluarnya itu dilakukan oleh anggota badan dari perbuatan. Seperti sujud kepada berhala. Berhala itu disebut dengan meyakini, di situ yang dimaksud berhala adalah setiap benda yang dijadikan sesembahan selain Allah, baik terbuat dari batu, kayu, atau selainnya. Itu namanya berhala. Kadang kalau orang Buddha itu kan terbuat dari batu, ya kan? Kalau sebagian orang Buddha itu ada yang membuatnya dari kayu, dibuat untuk sesembahan, itu namanya berhala. Termasuk dari perbuatan yang membuat orang tersebut keluar dari Islam, seperti sujud kepada berhala. Jadi berhala itu apa? Itu tadi benda yang dijadikan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau matahari, baik dengan tujuan ibadah atau bukan, secara mutlak. Jadi kalau dia itu sujudnya kepada matahari, sujud kepada berhala, sujud kepada bulan, baik tujuannya beribadah atau tidak, hormat umpamanya, hormat kepada matahari dengan sujud, hormat kepada berhala dengan sujud, maka orang tersebut keluar dari Islam. Faham ya?
Kemudian sujud kepada manusia dengan niat beribadah kepadanya, seperti sujudnya dengan sebagian orang yang bodoh kepada sebagian guru sufi dengan tujuan beribadah kepada mereka, maka ketika itu sujud tersebut adalah kekufuran. Beda kalau sujudnya itu kepada manusia. Sujud kepada manusia, maka nanti ini dilihat apakah sujudnya itu karena menghormati atau beribadah seperti halnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tujuannya beribadah kepada manusia itu, maka bisa keluar dari Islam. Kalau dia tujuannya itu tidak beribadah karena menghormati, dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku tasawuf dulu, yang tidak didasari dengan ilmu agama, mereka banyak yang sujud kepada gurunya, kepada guru-guru mereka, karena menurut mereka ini adalah bentuk takdim, penghormatan, dan itu diridhoi oleh Allah menurut mereka. Padahal ini tidak, maka orang tersebut itu tidak keluar dari Islam tapi berdosa. Paham ya? Berdosa kalau tujuannya adalah menghormati. Kenapa? Karena pada syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Itu tidak diperbolehkan sujud. Baik itu tujuannya adalah menghormati. Dan ini sujud ini pernah disyariatkannya, diperbolehkannya pada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada sebelum baginda Nabi Muhammad diutus itu diperbolehkan sujud kepada manusia, artinya tujuannya adalah menghormati. Tapi semenjak baginda Nabi Muhammad diutus itu tidak diperbolehkan. Tapi yang mengeluarkan orang tersebut dari Islam pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sujud tujuannya adalah beribadah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghormati, bukan tujuannya untuk beribadah, maka itu berdosa. Dan jika bukan dengan tujuan beribadah kepada mereka, maka itu bukan kekufuran tapi haram. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Jadi sekali lagi ini adalah sekedar contoh. Intinya manfaat dari kita belajar ilmu akidah itu, keyakinan dan perbuatan itu kita jaga. Kalau kita tidak tahu, nggak usahlah kita lakukan. Mending kita tanya, mending kita timbang dengan ilmu yang kita dapatkan, sehingga apa? Nanti buahnya kita tidak akan banyak keyakinan sesuatu kecuali keyakinan tersebut adalah benar, sudah kita ketahui. Kita tidak akan banyak berbuat kecuali perbuatan itu adalah perbuatan yang baik yang sudah kita ketahui. Sehingga apa? Minim untuk kesalahan, meminimalkan kesalahan-kesalahan dari kita, kesalahan-kesalahan baik itu dari keyakinan ataupun dari perbuatan. Jadi mungkin untuk contoh-contoh dari keyakinan dan perbuatan, penjelasannya kita cukupkan sekian. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang contoh-contoh perkataan. Jadi sebagian perkataan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, dan ini teramat banyak, dan inilah masanya orang-orang itu sembrono dalam mengucapkan perkataan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat selamat dari keyakinan yang mengeluarkan dari Islam, dari perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, begitu juga dari perkataan-perkataan yang membuat orang tersebut kita itu keluar dari Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.